jual beli aktanya PPAT itu juga sebuah bentuk peralihan? Kalau itu udah pasti. Kalau akte jual beli, ya, sebagaimana ketentuan di dalam PP 2497 pasal 37 ayat 1, kan peralihan hak itu dengan akte jual beli. Oh, berarti walaupun belum dibalik nama tetap itu terjadi peralihan? Iya, makanya pahami konteks esensi jual beli itu apa sih? Jual beli itu pada saat ditandatangani, maka haknya sudah beralih kepada pihak pembeli. Walaupun belum dibalik nama. Belum dibalik nama. Betul, balik nama itu kan bukan hal esensial dalam konteks peralihannya. Ya, tetapi adalah kewajiban untuk kemudian mendaftarkan di BPN. Oh, berarti berarti itu AJB itu akta peralihan. Iya. Hak dari seseorang A ke seseorang B. Betul, dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Kalau sudah terpenuhi persyaratan tadi. Kalau dibuat AJB, makanya tadi saya sebutkan ada syarat formal, syarat material. Nah, syarat formalnya udah pasti harus terpenuhi. Misal, syarat formalnya dalam konteks jual beli, belum masuk ke situ. Syarat formalnya dalam konteks jual beli itu kan misalkan pasal 97 ayat 1 ya, Permen ATR 16 tahun 2021. Cek dulu dong. Oh, cek isi sertifikat. Ya, cek sertifikatnya melalui sistem online. Apakah terblokir? Ya, kemudian ayat 2-nya atau huruf B-nya ya 97 ayat 1 huruf B-nya disebutkan bahwa PPAT harus yakin bahwa objek yang kemudian ditransaksikan tersebut atau dicek tersebut adalah objek yang tidak sengketa. Tidak bermasalah. Betul. Bukan tanah sengketa. Betul. Nah, ada lagi syarat-syarat formal berikutnya. Penyiapan aktenya dilakukan oleh PPAT. Sebagaimana ketentuan di dalam Perkaba nomor 8 tahun 2012. Nah, kemudian harus dibacakan aktenya di hadapan pihak-pihak. Ya, 101 PMN nomor 397 ya. Termasuk syarat formal berikutnya adalah terkait dengan pembayaran BPHTB. Sebelumnya BPHTB itu diatur melalui Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah kan. Nah, yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang 1 tahun 2022. Yang sekarang ini yang sedang kita bahas ini. Kenapa kemudian saat ini pun sedang digugat? Ya, yang saat ini pun sedang digugat. Kenapa kemudian kita kritisi? Karena sisi material, kalau dari sisi formal, ya tadi saya sudah sebutkan kewenangan notaris seperti apa, kewenangan PPAT seperti apa, kemudian juga kewajibannya. Salah satu kewajiban dari seorang notaris adalah melaksanakan undang-undang kan, menjalankan undang-undang 45 gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, Undang-Undang 1 tahun 2022 tentu karena sudah diundangkan, wajib hukumnya diikuti oleh notaris. Hanya, ya manakala kemudian ada orang atau pihak yang warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atau kemudian hak konstitusionalnya terlanggar, bisa mengajukan gugatan ke MK. Itulah yang sedang dilakukan dan Pak Dr. Habib kan kemarin sudah menyampaikan bagaimana kemudian ke MK ya terkait dengan PPJB dimaksud. Itu sih Kang. Kalau itu dijalankan kan berarti banyak pihak yang dirugikan. Contoh kayak waris itu apakah sudah pasti dapat waris? Wasiat, apakah sudah pasti dapat hibah? Ya memang harus dibedakan ya. Kalau dalam konsep atau dalam concern saya, kalau pewarisan mah tidak ada masalah, tidak persoalan ya. Hanya yang menjadi concern saya dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 dan PP 35 tahun 2023 tadi adalah terkait dengan hibah wasiat. Jadi bukan waris ya. Hibah wasiat. Ya, jadi kita tentu tahu bahwa yang namanya pewarisan itu ada dua kan. Pewarisan karena undang-undang, ya ab intestato, dan pewarisan karena testamen, karena wasiat gitu ya. Nah, kalau dalam konteks pewarisan karena undang-undang sih oke, nggak ada masalah gitu ya. Begitu orang meninggal dunia, maka pasti adalah ahli warisnya sebagai pihak yang menggantikan kedudukan si pewaris ya. Nah, dalam konteks testamen, dalam konteks wasiat, gitu ya, hibah wasiat. Nah, inilah yang menjadi persoalan dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 tadi, gitu ya. Itu merupakan objek BPHTB. Wajib bayar BPHTB. Wajib bayar BPHTB. Kalau kemudian sudah meninggal, maka nggak ada masalah ya. Orang masih hidup. Nah, orangnya masih hidup dan harus dibayar pada saat dibuatkan akte hibah wasiat, itu yang problem. Ya, itu dia kan makanya sebelum ditandatangani. Makanya itu yang problem saya bilang.
itulah yang problem. Kenapa? Karena tentu itu salah satu bentuk pelanggaran dalam konteks yang disebut misalkan dalam hukum waris perdata barat asasaisin. Asasaisin itu kan sebetulnya sudah sangat jelas bahwa orang meninggal baru terjadi pewarisan. Iya, kalau sebelum Nah, ini kalau baru dibuat wasiat, sudah kemudian harus bayar BPHTB, what's wrong? Ada apa? karena ada isinya gini. Oke, si anak pertama mendapat rumah di Pondok Indah. Ya, maka contoh itu langsung bayar BPHTB. Itu kan nggak masuk akal. Di Pondok Indah ada 10 miliar, pusing bayar BPHTB-nya. Itu kan bisa dicabut kan sewaktu-waktu, dibatalkan. Dalam artian kalau ternyata si pemberi wasiat, tiba wasiat itu berubah pikiran, kan bisa dirubah. Iya, itu tadi pelanggaran terkait dengan asasaisin tadi kan. Satu lagi ya tentu yang namanya wasiat itu kapanpun bisa dicabut oleh si pemberi wasiat kan. Kalau kemudian tidak cocok. Tengah-tengah jalan jadi kasih bawa wasiat yang bikin masalah, udah gue gak jadi deh. Ya. Itu udah bayar pajak lagi. Ya itu tadi itulah salah satu yang atau salah dua yang kemudian kita atau dikritisi oleh masyarakat yang ya tentu juga nanti kita lihat berikutnya gitu ya. Nah, tapi kan ada kewajiban dan bikin notaris sama BPPAT. Bukan notaris ya, bukan BPPAT, notaris ya. Kalau tidak lapor kena denda itu notaris PPAT. Notaris. 1 juta. Ya notaris kalau PPAT dari semenjak awal juga memang dikenakan denda kan. Kalau kemudian tidak melaporkan ya terkait dengan pembuatan atau tidak terkait dengan katakanlah tidak bayar BPHTB gitu ya. Kalau PPAT udah ini yang mungkin kita pertanyakan itu adalah bagaimana notaris misalkan harus didenda kalau kemudian tidak membuat atau tidak melaporkan terkait dengan pembuatan PPJB. Itu kan sesuatu yang kemudian satu bertentangan dengan UJN. Kalau terkait dengan bertentangan dengan undang-undang yang lainnya udah pastilah ya. Nah tetapi kalau dalam konteks hierarki perundang-undangan memang dia punya landasan nih sebetulnya. Tapi landasannya itu kan apakah kokoh atau tidak kokoh itu kan pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan kokoh atau tidak kokoh itu kan kalau dari sudut material memang kelihatan banget atau sangat kelihatan bagaimana kemudian undang-undang tersebut dibuat tanpa melibatkan yang lain gitu ya. Katakanlah misalkan notaris gitu ya atau Kementerian Hukum dan HAM misalkan apakah kemudian tidak memberikan koreksi terkait dengan itu gitu. Berarti dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2022 ini bikin dilema bagi notaris. Ketika pembuatan PPJB dia lapor karena belum ada terjadi peralihan hak, kalau nggak lapor jadi denda. Emang yakin mau didenda 10 juta atau 1 juta gitu? Ya makanya itu yang kemudian menjadi bahan pemikiran ya. Artinya dalam konteks uji materi tadi sebetulnya kan salah satunya itu kan. Ya kenapa kemudian notaris harus lapor ke Pemda? Padahal dalam konteks kewajiban tadi, kembali lagi kewajiban tadi, notaris itu harus merahasiakan isi akte. Undang-undang yang bicara. Tapi undang-undang itu sendiri yang kemudian menyebutkan harus tunduk dan menjalankan peraturan perundangan.